Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'du. Baik, kembali lagi sahabat di acara Sowan Sorogan Wal Bandungan bersama Al Mukarram Ki Haji Asep Muhammad Thohir. Dan salam sejahtera kami pertama sampaikan kepada seluruh sahabat MHTV yang selalu setia menyimak MHTV dimanapun berada. Semoga tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga diberikan keistiqomahan dalam segala hal yang kita lakukan, terutama dalam hal kebaikan. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Syu'bul Iman di acara Sowan Sorogan Wal Bandungan, dan makalah yang akan kita sajikan pada kesempatan kali ini yakni masih di bait kelima dan juga tambahan di bait keenam. Makalahnya tentang beriman kepada hari kiamah dan juga wal ba'si dan beriman kepada yaumul ba'ats ataupun hari kebangkitan. Jadi buat para sahabat pemirsa MHTV yang mau mengikuti kajian pada kesempatan kali ini bisa dibuka kitabnya dari halaman ke-4 di sarahnya, yakni wasyu'batul khamisul imanu bil fana'il alam. Jadi silahkan bisa dibuka kitabnya halaman ke-4. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini juga kita masih diberikan keistiqomahan dan juga apanya umur. Telah bersama kita semua Al Mukarram, guru kita semua Ki Haji Asep Muhammad Thohir. Assalamualaikum Kang Haji. Semoga sehat selalu, istiqomahkan, amin amin rabbal alamin. Baik, untuk mengefektifkan waktu mungkin kita langsung saja lanjutkan kajian kitab Syu'bul Iman, yakni tentang iman kepada yaumul kiamah dan juga iman terhadap yaumul ba'ats. Sebelumnya kita awali dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga menjadi keberkahan dan mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ittasafa bil kamalat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi uyyida bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi alladzina fa'alul hasanat wajtanabul munkarat. Amma ba'du fa yuhaduna taqullaha taqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala musannif rahimahullah nafa'ana bil amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih bait tentang iman, yang bait pertama tentang iman. Amin bi rabbika wal malaiki wal kutub wal anbiya wa bi yaumin yafnal alamu. Ini tentang yang kelimanya, yaumi yafnal alam, hari hancurnya alam atau disebut hari kiamah. Karena ini termasuk hari kiamah, termasuk rukun iman. Selanjutnya wal ba'si wal qadaril jalili wa jam'ina fi masyarin fihil khalaiqu tahsyamu. Dalam bait ini, dalam bait terakhir di bait pertama amin birabbik tadi, yang terakhir atau yang kelima, cabang iman yang kelima adalah iman bifana'il alam atau disebut hari kiamah. Hari kiamah adalah hancurnya dunia ini, hancurnya Bima Sakti. Artinya langit, bumi, matahari, bulan, bintang-bintang, semuanya akan hancur. Alam yang di atas, yang di bawah, semua akan mengalami kehancuran. Mengalami kehancuran ini wajib diyakini karena difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, malah ada khusus surat Al-Qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Jadi disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Qiyamah itu Allah la uqsimu biyaumil qiyamah, disumpahin oleh Allah. Karena kalau Allah sumpah berarti itu betul-betul terjadi dan betul-betul kejadian yang luar biasa. Maka hari kiamah akan datang kehancuran, bumi dan isinya berserta langit-langit seluruhnya akan hancur. Prosesnya wallahu alam, tidak tahu kapan akan terjadi kiamah. Hanya Rasulullah SAW mewanti-wanti dengan tanda-tandanya saja. Tanda-tanda kiamah
ada tanda-tanda kiamat banyak sekali, antara lain datangnya Imam Mahdi, datangnya Dajjal, datangnya binatang melata Ya'juj Ma'juj, datangnya Nabi Isa alaihissalam. Itu tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda akan segera datang al-qiyamah. Akan segera terjadi kehancuran dunia, al-qiyamah. Wajib diimani, kenapa? Karena manusia itu jangan jangan merasa betah di dunia ini, karena dunia itu akan berakhir. Apalagi kalau melihat usia kita. Usia manusia sekarang mungkin 60 atau 70 tahun. Rasulullah mengatakan rata-rata 60 sampai 70 tahun. Yang 80 itu udah jarang. Kalau sampai 80 berarti panjang umur namanya. Panjang umur. Ya, yang 100 tahun jarang sekali, jangan lebih dari 100 tahun. Artinya kalau manusia sebentar sekali, dan dunianya ini kan hancur. Jadi jangan berleha-leha, jangan merasa terlalu betah gitu. Karena intinya akan hancur, maka karena dunia ini hancur, segala isinya itu akan hancur, maka akan datang kehidupan baru. Namanya hari kiamat atau pasca kiamat. Dalam kiamat ini tanda-tandanya juga, antalil amatu rabbataha, mungkin antara majikan dan pembantu berzina, anak kepada ibunya, banyak ada yang berzina juga gitu. Perzinahan merajalela, kemaksiatan merajalela, itu juga tanda-tanda kiamat juga. Gedung-gedung yang tinggi juga itu sudah tanda-tanda kiamat. Kalau banyak gedung-gedung tinggi, nah sekarang ada banyak pencakar langit sampai 800 meter ke atas. Nah, itu berarti tanda-tanda kiamat akan segera datang. Tapi kita tidak tahu kapan kiamat itu datang. Hanya Allah telah bersumpah dengan al-qiyamah, maka kiamat itu akan datang. Malah bukan saja al-qiyamah, surat di Al-Quran itu ada al-zalzalah. Idza zulzilatil ardu, berarti kiamat juga itu. Kiamat. Jadi surat al-zalzalah. Atau banyak lagi yang menerangkan tentang kiamat sebetulnya ya. Karena namanya bukan al-qiyamah saja, tapi as-sa'ah. As-sa'ah itu juga kiamat. Atau yaumil akhir, kiamat juga. Yaumil akhir. Jadi banyak. Atau dalam Al-Fatihah disebut Maliki Yaumiddin. Yaumiddin itu kiamat juga. Jadi kiamat itu banyak istilahnya atau banyak ungkapannya, oleh Allah disebutnya beberapa kali. Tersebut atau termasuk al-qiyamah juga, termasuk pasca kiamah, adanya pembalasan dari Allah, adanya hisaban, adanya timbangan amal, ditimbang amal, adanya jembatan ke surga melalui neraka, adanya surga, itu juga tentang kiamah juga. Tapi musannif di sini, pengarang Syu'bul Iman di sini melanjutkan cabang iman yang keenam, wal ba'si wal qadaril jalili wa jam'ina fi masyarin fi khalaiqu tasyamu. Ada yang harus diimankan juga. Cabang yang ketujuh, cabang iman yang ketujuh adalah yang keenam, yang keenam adalah al-ba'su, artinya kebangkitan, bangkit dari kubur. Jadi karena dunia ini hancur, kuburannya juga hancur sebetulnya. Tapi manusia nanti dibangkitkan kembali oleh Allah. Anallaha yab'atsul mauta, atau ada lagi ayatnya, za'amal ladina kafaru alla yub'atsu. Qul bala wa rabbi latub'atsunna. Za'amal ladina kafur, orang-orang kafir menyangka alla yub'atsu, tidak akan dibangkitkan. Padahal qul, beritakan oleh kamu Muhammad, bala, tidak terjadi begitu, alias akan terjadi, sangat akan terjadi kiamat itu, akan dibangkitkan manusia itu, warabbi, demi Tuhan kami, latub'atsunna, semua akan dibangkitkan. Jadi ada kebangkitan dari kubur. Kebangkitan dari kubur, kalau orangnya tidak dikubur, ya semua akan dibangkitkan, karena kubur itu bukan hanya kuburan, makam atau astana saja ya.
atau apa namanya ya pajaratan gitu, bukan. Tapi kubur itu artinya alam barzah. Jadi kalau manusia mati masuk alam barzah, apakah orangnya tenggelam di dasar laut tidak muncul lagi, atau dimakan buaya, dimakan singa gitu ya, dimakan harimau, tetap aja namanya di alam kubur atau alam barzah. Nah ini yub'atsu man fil kubur wa anallaha yab'atsu man fil kubur, dalam surat disebutkan juga dalam Al-Qur'an, anallaha yab'atsu man fil kubur, bahwa Allah akan membangkitkan orang-orang yang di dalam kubur, artinya di alam barzah. Jadi manusia beberapa melalui beberapa alam, dari mulai makom jama', artinya kumpulnya para arwah itu kumpul, makomnya makom jama' namanya. Kemudian arwah itu diambil oleh malaikat Jibril, ditiupkan ke janin-janin yang di ibunya masing-masing. Itu sudah fase kedua itu. Jadi tadinya di alamnya alam kedua, dari alam jama', makom jama', kemudian di alam rahim, kelahir ke dunia, jadi alam dunia, alamnya beda alam. Kemudian meninggal, maka alam kubur namanya, atau alam barzah. Setelah barzah ya kemudian dibangkitkan, maka jadi alam kiamah. Alam kiamah itu dari di kebangkitan sampai ke surga, ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Jadi manusia itu beberapa alam. Dan ada yang menyebutkan bahwa alamnya ini dari pertama itu sempit. Makom jama' itu katanya arwah tuh bertumpuk-tumpuk karena kumpulan arwah, kumpulan ruh. Jadi disebutnya makom jama' mungkin di satu wadah gitu ya, di satu tempat kumpul roh-roh, kemudian dipindahkan satu, diambil ke janin di perut ibu, itu sudah agak mendingan, lebih besar gitu daripada tadinya numpuk. Ini sudah jadi menyendiri kan, sudah menyendiri, jadi sudah agak besar. Begitu lahir ke dunia lebih besar. Wah, dunia itu ternyata luas sekali. Setelah setelah mati masuk ke alam kubur, alam barzah, lebih luas lagi. Wah, lebih luas lagi karena dia sendiri tapi keadaannya luas sekali. Nanti setelah kiamah setiap orang tuh akan mendapat keluasan lagi, lebih luas lagi. Karena katanya di surga nanti setiap orang tuh akan mendapatkan 11 kali besarnya dunia ini. Satu orang itu. Berarti kan di surga tuh lebih luas lagi. Jadi memperluas keadaan gitu. Itu ada tafsir-tafsir yang begitu. Berarti hari kiamah itu pindahnya gitu. Perpindahan manusia dari alam dunia ke alam barzah, dari alam barzah ke alam akhirat, itu melalui kiamah. Artinya kehancuran dunia, kemudian ada kebangkitan. Dia nanti dibangkitkan. Kebangkitan ini karena namanya haulul kiamah. Kebangkitan ini dibangkitkan manusia itu dalam keadaan tidak berbusana. Karena apa? Saking bingungnya, saking malunya di hadapan Allah, saking memikirkan diri pribadi, tidak memikirkan orang lain, maka walaupun tidak berbusana, ya tidak ada merasa malu apa-apa, karena yang dipikirkan itu kegoncangannya, zilzalahnya, kegoncangannya gimana nih, hati itu, keadaan hati yang tidak keruan gitu, kaget dan segala macam. Jadi boro-boro memikirkan pakaian, memikirkan ini mau kemana nih, ke surga, ke neraka, itu sudah tidak fokus lagi gitu. Jadi tidak memikirkan pakaian. Nanti semuanya gitu. Di alam ba'ats ini, di waktu ada kebangkitan ini, maka semua digiring nanti ke mahsyar. Nanti ada namanya makalah lagi atau cabang iman lagi, mahsyar nanti. Ini tentang ba'ats saja, jadi di kebangkitan. Ya, baik, mungkin Haji dicukupkan dulu untuk segmen pertama. Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan secara singkat tentang iman kepada hari akhir ataupun hari di mana bumi, alam dunia ini rusak ya dalam bahasa kitabnya, dan juga setelahnya akan ada yaumul ba'ats. Nanti kita akan kembali setelah yang satu ini, kita akan lebih mendalami lagi materi
cabang keiman yang kelima dan keenam. Jadi buat para sahabat, jangan kemana-mana, tetap di Sowan, Sorogan, Wal Bandungan bersama Al Mukarram Ki Haji Asep Muhammad Thohir. Kita akan kembali setelah yang satu ini.